datangi satu-satu, ya akan saya rontokkan. Kenapa? Karena kita udah dibikin susah, cukup, enough is enough. Katanya si Benjamin Netanyahu itu enough is enough. Ya, kita tidak tahu mau berapa panjang umurnya Benjamin Netanyahu. Mungkin tahun ini beliau meninggal jantungan atau meninggal kenapa kita tidak tahu. Makanya bilang enough is enough. Tahun ini akan digarap semua satu-satu. Ya, pintu rumahnya diketok tok 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 tok, didatangi satu-satu. Ya kan? Gaza sudah selesai, ya kan? Syria sudah selesai kan? Si Bashar Assad kan sudah, Bashar al-Assad kan sudah melarikan diri ke Rusia dan ini lagi reuni dengan Khamenei. Shalom Indonesia. Bentar. Sorry ya, lupa saya matikan nanti. Shalom Indonesia, shalom semua yang ada di Eropa, shalom yang ada di Israel, di Haifa, dan seluruh dunia. Saya Dr. Joseph Paulusang, Nabi ke-26, kembali menyapa Anda dari tanah yang merdeka, dan kita akan terus suarakan suara kenabian bagi dunia. Acara ini namanya Suara Kenabian bagi dunia ya, saudara, bagi Indonesia dan dunia. Artinya kita akan memproyeksikan apapun keadaan di dunia untuk kita memberikan suara kenabian bagi Indonesia. Loh kok pakai bahasa Indonesia? Ya memang karena untuk Indonesia. Nah, dan mengapa kita bilang dunia? Karena kondisi di dunia ini sangat mempengaruhi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan mengapa saya Nabi 26 warga negara Belanda masih ngurusi Indonesia. Kalau saya warga negara Indonesia ngurusin Indonesia ditangkap polisi, saudara ya. Makanya supaya saya jangan dianggap buron. Ya, saya akan bicara karena di sini adalah negara yang bebas. Ya, ini adalah negara bebas di mana saya boleh ngomong apa saja. Ya, dan tentu saja apa yang saya bicarakan adalah sebuah topik dan pembahasan yang bertanggung jawab. Karena saya adalah seorang doktor teologi, bahkan saya juga kuliah di Haifa, ya saya belajar sejarah, dan saya juga belajar teologi sekaligus ya, semuanya saya belajar. Dan selama 5 tahun kita bicara di YouTube ini, yang saya bahas, yang saya nubuatkan, kalau dalam bahasa sehari-harinya yang saya ramalkan, yang saya prediksi, belum pernah meleset. Ya, saya tidak akan membahas yang bukan bidang saya, saudara ya, yang saya tidak mengerti. Tapi kalau ada cerita tentang Israel, kebetulan ini semua ada kaitannya dengan Israel. Begitu, kenapa saya jarang membahas Ukraina dan Rusia? Karena bukan bidang saya. Tapi semua yang berkaitan dengan Israel, itu adalah bidang saya. Ya, sehingga saya tahu, karena itu adalah mata kuliah saya, Israel Jewish Study, ya, di Haifa. Sehingga saya tahu persis apa yang sedang terjadi, ya secara historis, secara sosial politik, modern Israel, kami belajar semua dulu ya. Nah, apa yang saya sharekan kepada Anda ya bukan cuma klinik, tetapi benar-benar sebuah analisa akademis ya. Dan saya menyampaikannya dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian orang-orang di Indonesia yang low end, yang IQ-nya rata-rata 69, luar biasa. Nah, tema kita hari ini adalah Rusia, NATO, Iran, Amerika, Israel, perang dunia ketiga di depan mata. Itu maunya para profesor kompresor bocornya Indonesia. Kenapa kalau perang dunia ketiga maka Indonesia akan kelihatan baik. Tapi masalahnya nanti dunia akan aman dan Indonesia sendirian nanti yang ruwet. Iran ya dengan semua kroni-kroninya, Venezuela, Kolombia, Indonesia akan hancur. Akan hancur, dan Israel sudah bersumpah. Kalau kamu tidak mau merapat ke Amerika, ke Israel, kamu akan kami datangi. Akan kami datangi satu-satu. Ya, akan saya rontokkan. Kenapa? Karena kita udah dibikin susah, cukup, enough is enough.
Katanya si Benjamin Netanyahu itu enough is enough. Ya, kita tidak tahu mau berapa panjang umurnya Benjamin Netanyahu. Mungkin tahun ini beliau meninggal jantungan atau meninggal kenapa kita tidak tahu. Makanya bilang enough is enough. Tahun ini akan digarap semua satu-satu. Ya, pintu rumahnya diketok tok 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 tok, didatangi satu-satu. Ya kan? Gaza sudah selesai. Ya kan? Syria sudah selesai kan? Si Bashar Assad kan sudah Bashar al-Assad kan sudah melarikan diri ke Rusia dan ini lagi reuni dengan Khamenei. Ya kan? Putin lagi tertawa terbahak-bahak karena dapat uang dari Bashar al-Assad dan dapat uang dari Khamenei. Makanya dia lagi semangat perang. Oh, terima kasih Amerika, hajar lagi Amerika. Ya kan? Putin ini lagi berterima kasih sama Amerika. Ya. Dan Amerikanya juga tutup mata masalah Ukraina. Mengapa? Ya perjanjian, Putin sama Trump janjian, kamu jangan ganggu masalah Iran, kamu boleh teriak-teriak ngomong ngoceh, tapi kamu jangan ikut-ikut. Nanti saya tidak ganggu masalah Ukraina. Makanya NATO-nya kelabakan karena ditinggal sama Amerika. Dan Amerika memutuskan untuk keluar dari semua lembaga-lembaga PBB. Wedan, saudara. Modiar ya, kemarin di TikTok ada yang nanya kepada saya ya. Dikasih tahu salah cara kamu berpikir. Kenapa? Karena untuk menjadi sebuah negara Anda tidak perlu pengakuan dari PBB. Anda hanya perlu pengakuan dari negara-negara lain. Ya kan? Untuk menjadi sebuah negara Anda tidak perlu ya pergi ke PBB. Tolong dong ya, kalau mau jadi anggota PBB nah itu beda lagi. Tapi untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat Anda tidak perlu pengakuan dari PBB. Anda bisa saja bikin organisasi lain, BRICS misalnya. Ya, dan inilah kesalahan dari si Papua. Dia nggak sepinter Somaliland, ya. Somaliland itu langsung merapat ke Israel. Dia tahu Israel lagi cari legitimasi. Oke, aku dukung kamu. Harusnya Papua Barat ya, Irian Jaya juga gitu. Weh, aku dukung kamu. Israel bikin statement, dia deklarasi mendukung dan menentang keberadaan Palestina. Ya kan, dia mendukung keberadaan Israel. Dia datang merapat ke Israel. Ya, luar biasa. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini, saudara? Apakah akan menjadikan perang dunia ketika masih jauh? Ya, ini kalau nggak ada Amerika, ya maka seluruh Eropa ini akan diam aja, nggak akan perang, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan sudah bayar sama Amerika, kok jadi kita ikut perang? Nggak mau, ya. Ya mau selesaikan dulu Amerika kontraknya sampai kapan? Sampai 2028 kontraknya, ya kan dengan Trump. Apalagi sekarang presiden NATO-nya kan si Mark Rutte. Mark Rutte ini bonekanya Amerika, ya. Mark Rutte ini boneka Amerika. Jadi Mark Rutte tidak akan berani melawan Amerika, ya. Kalau Uni Eropa bukan NATO, beda lagi. Uni Eropa ini beda lagi, bukan NATO. Ya maka Uni Eropa nggak mau. Kalau NATO-nya nggak perang, Uni Eropa kan under NATO pertahanannya. Kalau Uni Eropa kan hanya wilayah ekonominya saja. Wilayah militer perangnya internasionalnya dengan NATO. Makanya Uni Eropa hampir tidak punya tentara. Tentaranya rekrut dari mana? Tentara Amerika, tentara NATO. Ya. Nah, jadi apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Masih jauh, tenang ya, 10 sampai 15 tahun lagi prediksi saya. Ya ini akan damai dulu, tenang 10 tahun ya, tenang. Ya, kalau yang Iran gojek-gojek kan tetap biarin aja. Venezuela kan memang digarap sama Israel. Memang digarap sama Amerika, memang digarap sama Israel. Ya memang disengaja kan saya sudah bilang. Ya dari 2024 akhir sampai nanti Iran itu akan digarap tuh, nggak akan dibunuh, tapi akan digarap. Maksudnya dibunuh bisa dibunuh, tapi tidak akan di sembarangan kayak Saddam Hussein ditangkap begitu ya, tapi akan digoyang melalui rakyatnya, ya digoyang rakyatnya kayak Soekarno dulu. Harusnya kita temanya ini ada ketahanan ekonomi orde lama orde baru dan reformasi ya saudara ya. Cuman ini kebetulan kita tadi masuknya terlambat dan tadi Pak Ompung Topo belum ada yang ngabarin untuk bisa masuk apa enggak. Nah tapi kita bisa kita lanjutkannya karena kebetulan hari ini ada yang menarik ya. Bagaimana masjid-masjid di Iran dibakar ini ya, puluhan masjid ya dibakar. Ya, makanya saya menyerukan jihad untuk
jihad ke Iran agar semua saudara-saudara para laskar jihad, laskar Islam, laskar mujahidin, ya Al-Qaeda semua, ayo jihad ke Iran. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saudara ya. Aduh, Allahu Akbar. Nah, supaya Indonesia makin tenang. Kalau kamu berjihad ke Iran, maka Indonesia akan makin tenang. Ya, ini penistaan luar biasa kepada Allah SWT ya. Puluhan masjid di Iran dibakar. Ayo, Laskar Islam jihad di Iran. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Enggak. Tapi Iran dengan semua proksi dan semua teman mainnya, kroni-kroninya akan diketok pintunya oleh Israel dan Amerika. Kelar, termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Wah, nakut-nakutin iya, memang kamu harus takut. Ya, karena kalau begini kamu udah takut baru tuh kamu nanti akan sadar loh, otaknya waras. Kalau kamu selama masih suka bela-bela Gaza, otakmu enggak waras kayak si Mamdani itu ya. Ya, ini boleh untuk diskusi semuanya. Anda boleh ikut masuk, Pak Bobi ya, Pak Bobi silakan masuk untuk diskusi. Pak Dudu mana Pak Dudu, kalau enggak masuk ini Pak Dudu. Nah, ini Ibu Lisa ini udah lama enggak bicara nih Ibu Lisa ya. Semua boleh bicara saudara ya. Nah, bagaimana proyeksi untuk Indonesia? Ya jelas ini akan berpengaruh karena Indonesia akan diketuk pintunya oleh Israel. Dia akan kirim. Ya sama seperti ketika Soekarno diruntuhkan oleh CIA. Soeharto pun sama, yang meruntuhkan Soeharto CIA. Ya kan? Yang meruntuhkan Soekarno adalah CIA. Yang meruntuhkan Soeharto juga CIA. Ya, sama nanti ya. Indonesia ini juga akan masuk, diketok pintunya oleh Mossad atau CIA. Kelar. Ya. Gitu. Oke, Kopdar Los Angeles dan New York ya 27 Februari sampai 8 Maret. Ya, untuk tanggal 1 Maret di gereja Upland Church Peace. Upland Peace Church apa namanya? Ya, Upland Peace apa ya? Gereja Upland Peace ya. Untuk tanggal 1 Maret jam 10 waktu Los Angeles ya. Saya khotbah hari Minggu di sana. Nanti hari Seninnya di rumah Pendeta Norma ya. Kita akan kongko dengan para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Indonesia yang mau kumpul ya. Nah, hari Minggunya kita jam 10 di Upland Church Peace. Sebentar ya, saya belum bikin flyer. Jadi kalau sudah pasti semua schedule-nya ya. Nah, nanti Pak Teddy mana nih Pak Teddy ya? Pak Teddy, shalom Pak Teddy. Saya ada WhatsApp masuk Iya. nah tuh. Shalom, ya ada masuk Pak, masuk ya. Saya telepon pun nggak bisa ya, nggak nyambung-nyambung ya. Oh sambung Pak. Sebab saya nggak waktu itu saya nggak tahu tidur atau apa pas bangun lihat ada telepon. Oke. Pak Paul juga dere telepon Pak, udah. Iya Pak Paul dia udah nelpon ya. Iya. Yes. Berarti saya punya, berarti nomornya Pak itu yang di saya itu ya. Ya benar, nggak salah. Oke. Itu jadinya di apa gimana Pak? Mau di New York apa mau di New Jersey Pak? Oh iya Pak, kalau ini kita lagi ke apa itu koordinasi sama pelayanan yang ada di itu, tapi saya belum hubungi dia pelayanan di itu jalanan di New York. Saya mau cari mau cari timing yang tepat itu match-nya itu supaya Pak Bapak boleh khotbah di jalanan Manhattan. Manhattan kira-kira di itu. Tapi kemarin saya Pak Paul call saya bilang itu tergantung saya mau melihat schedule-nya Pak Paul Sang. Bukan saya yang mau schedule. Kalau gitu yang minggunya di Boston aja, saya ke gerejanya khotbahnya di tempat Paul Dere aja ya. Oh ya kalau di Boston boleh. Tapi Pak itu nggak tahu ya populasi itunya. Memang kalau bicara populasi masih New York. Kita di Times Square enggak. Kalau hari Sabtunya di New York, hari Sabtunya. Oh, good. Kalau di New York Sabtu boleh, Pak. Nanti Bapak itu. Kalau saya ready, stand by anytime. Oke. Karena saya mesti bikin bikin schedule. Iya. Bikin schedule-nya. Terus untuk untuk penginjilannya hari Sabtu. Jadi tapi hari Rabu, Kamis atau Kamis Jumat saya sudah ada di daerah sana ya. Mungkin kita bisa declare di Washington DC Pak. Kita boleh Pak, kita di Washington DC. Pak Teddy antar ya bisa ya Pak.
Iya, Washington DC nanti saya lihat di White House depannya atau di itu di apa di Capitol. Ya, oke deh, nanti kita ini kan lagi ya, nanti kita bicarakan lagi di belakang Iya, layar. Sudah iya, ada di grupnya. iya. Saya undang Pak Didi ke grup. Tolong masuk ya Pak ya, ke grup kecil untuk yang di New York, supaya kita nggak selang-seling sama beberapa orang yang mau gabung dengan kita, yang ada dari beberapa tempat mau gabung dengan kita juga di New York. Iya, iya. Oke, nanti Pak Didi standby ini biar ini apa namanya kader kita nih, kader kita dari kadet sosial komunis Gregorius Karisma. Ya, Biasa. selamat pagi, Pak.